Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, tafdhili wa ihtirami yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib, para alim, ulama, asatidzah وبالخصوص الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة خادم المجلس، الشيخ عبد القادر بن أحمد الشاذلي خادم المجلس، قوس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد الشاذلي، قوس إبراهيم بن عبد الرحيم بن أحمد الشاذلي، الحبيب عبد الله الحامد، الحبيب زيد معبود, para sesepuh, para habaib, para alim ulama sedanten. Tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu, demikian banyak beliau yang hadirin, hadirat, jamaah Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadithul awal, al-a'malu bin niyat. Hadis yang pertama, segala amal sesuai dengan niat-niatnya. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya yang didapatkan seseorang itu sebatas apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka siapapun yang menjadikan hijrahnya dari Makkah ke Madinah karena Allah dan karena Rasulnya, maka yang ia dapatkan adalah keridhaan ganjaran dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, tetapi siapapun yang menjadikan hijrahnya dari Makkah ke Madinah karena perempuan yang ingin dinikahi atau karena harta yang ia inginkan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya bernilai apa yang ia niatkan, jangan harap pahala Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitabnya. Yang kedua kitab tersebut Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, as-sahhul kutubil musannafah, termasuk kitab yang paling sahih, yang paling valid yang pernah ditulis. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang niat sudah sering kita dengarkan, tetapi minimal ada 3 hal yang ingin Habib sampaikan. Niat itu tiga tingkatan. Niatul awam atau niat atau keikhlasan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum lebih lanjut, hadir safari 40 malam niki ikhlas atau tidak? Ikhlas napa mboten? Ikhlas itu artinya apa? Lillahi. Ikhlas itu lillahi ta'ala, maka segala amal itu harus lillahi ta'ala. Ketika berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardal lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi
ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Ikhlas itu lillahi ta'ala. Panjenengan ikhlas napa mboten? Enggak yakin. Ikhlas napa mboten? Enggak kedengeran. Ikhlas atau tidak? Kok enggak kedengar suara jamaah putri babar blas niki? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, para ulama salafun salih membagi ikhlas menjadi 3 tingkatan. Ikhlasul awam, ikhlasul muhibbin, ikhlasul khawas. Ikhlasul awam, ikhlas awam itu, ikhlas orang-orang awam itu ikhlas yang berbalas. Saya sholat sunnah duha supaya rezeki saya hari ini lancar. Karena Allah apa karena rezeki? Itu ikhlas, tapi ikhlas kelas awam. Saya puasa hari Senin dan hari Kamis. Saya tirakat. Kenapa? Supaya keluarga saya dijaga, anak keturunan saya dijaga. Loh, karena Allah apa karena keluarga? Itu ikhlas, tapi ikhlasnya orang awam. Saya ikut safari 40 malam. Kenapa? Loh, biar ketemu dengan jodoh. Karena Rasulullah, karena Allah apa karena jodoh? Tapi itu ikhlas, ikhlasul awam, ikhlasnya orang awam. Boleh beb, boleh. Saya bersedekah. Saya bersedekah. Kenapa? Kalau sedekah, rezeki saya semakin diperlancar. Kalau hari Jumat saya sedekah, barokah hari Jumat, rezeki saya selama 1 pekan ke depan itu lebih lancar. Loh, Anda sedekah karena Allah apa karena rezeki? Loh, itu ikhlas, tapi ikhlasnya orang awam. Lillahi ta'ala, tetapi lillahi ta'alanya orang awam. Ikhlasul awam. Untuk mereka yang ma'rifatullah, yang dekat dengan Allah, ikhlasul awam itu melukai tauhid, melukai akidah. Engkau take and give dengan Allah. Kau komersilkan ibadahmu, ibadah tapi komersil, ibadah tapi kudu dapat untung duniawi. Itu ikhlasul awam. Ikhlas loh ya, boleh, boleh beb, boleh itu. Karena kita juga diperintahkan Rabbana atina fid dunya, fid dunya, fid dunya. Tapi yang perlu hati-hati, jangan sampai salah niat kau jual agamamu untuk dunia. Jangan kau jual Al-Quran dengan dunia. Jangan kau jual hadis dengan dunia. Jangan kau jual ajaran Islam dengan dunia. Jangan kau jual Rasulullah dengan dunia. Tapi ikhlasul awam boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhlas yang 1 tingkat lebih baik, ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya para pecinta. Cinta itu akan memberikan segalanya untuk yang dicintai. Betul ya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya solatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku, aku serahkan, aku berikan kepada Allah Ta'ala. Itu ikhlasnya muhibbin, ikhlasnya pecinta. Mereka berikan yang mereka miliki untuk yang dicintai. Tetapi masih punya rasa memiliki. Solat ini punya saya. Ibadah ini punya saya, hidup ini punya saya, mati ini punya saya, dan aku persembahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ikhlasul muhibbin.
Yang lebih baik lagi adalah ikhlasul khawas. Ikhlasnya orang-orang khusus. Siapa mereka? Mereka yang mengatakan dengan lisan dan hati dan jiwanya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, tidak ada ibadah, tidak ada hidup, tidak ada kematian, tidak ada harta, tidak ada kekayaan, tidak ada pangkat, tidak ada yang saya miliki, tidak ada satupun yang ada dalam saya kecuali sebenarnya billahil aliyyil azim, dari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bisa beribadah bukan karena saya hebat, tapi Allah yang memberikan saya kemampuan untuk ibadah. Saya punya harta, saya bisa berinfak dan beramal, bukan saya hebat, tapi Allah yang memberikan saya rezeki dan menggerakkan hati untuk infak dan sedekah. Bukan saya bukan apa-apa. Ikhlasul khawas. Itulah ketika Umar ibn al-Khattab, hadis yang kita baca dari sahabat Umar bin Khattab, datang kepada Rasulullah SAW. Ia infakkan setengah hartanya di jalan Allah. Setengah hartanya di jalan Allah. Setengah hartanya diberikan untuk agama Allah. Setengah hartanya. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq, diberikan semuanya untuk Rasulullah, diberikan semuanya untuk agama Islam. Umar heran. Bertanyalah Umar, wahai Abu Bakar, semua asetmu apa yang kau tinggalkan untuk keluarga dan anak-anak cucumu? Abu Bakar mengatakan, taraktu lahum Allah wa Rasul. Yang aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Lalu ala Nabi Muhammad. Kita kira-kira level yang mana ini? Awam artinya Anda take and give. Anda take and give dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau ibadah tapi kau juga minta balasan. Yang muhibbin, kau serahkan kepada Allah tapi merasa kemampuan, aku bisa karena aku. Ada egonya. Memang cinta itu egois dan menguasai, tak mau dibagi. Atau ikhlasnya khawas. Kalau ikhlasnya khawas nggak punya apa-apa seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tiga ini harapannya menjadi cerminan bagi kita. Kenapa? Ya yang jadi pilihan kita, yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kau ibadah, tapi sudah aku balas di dunia. Ibadah, puasa, haji, sedekah, sholat, sholawat, tapi hajatmu saya kabulkan di dunia. Di akhirat nggak usah minta, udah balas di dunia kok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka jangan pernah jadikan ukuran-ukuran duniawi sebagai ukuran untuk menilai. Bisa jadi yang seperti Abu Bakar nggak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya kedudukan, nggak punya kebesaran di mata manusia, tapi ia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala agung dan mulia. Kenapa? Dia tidak ingin menikmati apapun yang bernuansa dunia. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Passwordnya apa? Proses. Batas minimal, jangan pernah ngeresulo, jangan pernah sambat, jangan pernah mengeluh ketika kehidupan tidak seperti yang kita inginkan. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Percayalah, trust to God, bahwa Allah ta'ala memberikan yang terbaik bagi kita. Entah manis, entah pahit,
entah siang, entah malam, entah sedih, entah gembira, terimalah, itu pasti yang terbaik dari Allah untuk kita. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.